Update berita 14 Maret 2022. Nah, yang pertama tentu kita pembahasannya mengenai Parlemen Uni Eropa yang akan voting mengenai virtual currencies gitu ya. Jadi bukan hanya dari mining aja, kalau kemarin saya ada post di Telegram dan Instagram itu mengenai mining gitu ya, atau proof of work cryptocurrency yang mungkin mereka akan batasi atau dilarang atau malah mengizinkan gitu. Nah, karena tergantung hasil votingnya nanti ya. Nah, ini perlu kita lihat karena sebelumnya kita sudah pernah mengalami gitu waktu di China, waktu China nge-ban Bitcoin mining itu seperti apa dampaknya ke market. Ya, teman-teman pada tahu sendiri lah ya. Jadi drop-nya cukup lumayan. Tapi di satu sisi juga harus diingat, setelah Bitcoin mining itu di-ban, dilarang di China, minersnya ya nggak diem gitu. Atau mereka misalnya memang kalau memang orang-orang China mereka nggak bisa pindah kemana ya mereka jual gitu ya peralatan-peralatan minersnya. Dan siapa yang ngambil? Kazakhstan, Amerika, segala macam kan. Sekarang pun kalau kita lihat hash rate sudah kembali normal, gitu malahan lebih tinggi dari awal waktu di ban gitu ya. Nah jadi memang ini dampaknya bisa baik dan buruk di jangka pendek, tapi jangka panjangnya harusnya nggak begitu pengaruh besar gitu ya. Nah, kecuali memang kalau dilarang semua gitu, Uni Eropa, walaupun minersnya itu sebenarnya nggak begitu banyak kalau dibandingkan waktu China kemarin itu kan banyak sekali. Nah, jadi tapi perlu kita pantau karena secara jangka pendek ya pasti dampaknya cukup cukup lumayan gitu ya. Nah, kalau jangka panjang mungkin enggak karena kan mining ini bisa di seluruh dunia gitu, dimanapun bisa. Nah, tentu pembahasannya mereka bukan cuma mining aja, jadi ada pembahasan mengenai trading juga ya, trading kripto, exchange segala macam. Jadi memang menarik sekali sih kita mau lihat Uni Eropa ini akhirnya nanti mengizinkankah atau misalnya miners-miners itu untuk beroperasi di sana atau mereka mengizinkan trading ini secara legal segala macam gitu ya, kita harus melihat dan pantau hasil nantinya seperti apa. Yang saya tahu itu kalau nggak salah malam ini votingnya. Nah, hasilnya kapan itu nanti saya akan update lagi tentunya ya. Jadi secara short term ya hati-hati teman-teman ya. Walaupun kalau misalnya mereka mengizinkan atau apa ya ada juga potensi yang lebih bagus justru ya. Market mungkin recovery gitu. Nah, kalau kita lihat selain itu ada juga nanti tanggal 17 di Indonesia gitu pembahasan yang paling ditunggu-tunggu. FOMC statement terus juga ada Fed interest rate decision. Jadi ada keputusan suku bunga Fed itu berapa gitu ya. Jadi minggu-minggu ini memang seru banget sih. Banyak sekali berita-berita atau update-update yang saya usahakan pasti update setiap hari gitu ya, yang mempengaruhi dunia kripto ini. Jadi teman-teman kalau misalnya memang lagi bingung, lagi apa namanya, wah harus CL atau harus apa gitu, ya itu harus berusaha mengupdate apa namanya berita-berita ini terus terlepas dari analisa teknikal. Saya juga ada post apa teknikal untuk video sebelumnya ya, saya pisahkan memang sengaja supaya ya kalau yang cuma mau teknikal oke bisa lihat di sana gitu. Nah, terus ada berita mengenai juga election atau pemilu di Korea Selatan gitu ya. Mereka itu banyak sekali pemain-pemainnya atau trader-trader di Korea Selatan ini ya. Jadi memang ini dipakai oleh kandidat-kandidat presiden gitu di Korea Selatan karena mereka lagi pemilu ini supaya mereka mau ya menggait gitu ya young voters gitu untuk mereka ya supaya mendapatkan suaranya gitu. Nah, ini mereka itu selalu biasa ya kalau kampanye itu kan ada janji-janji. Nah, ini misalnya contoh Yoon Suk Yeol ini dia menjanjikan bahwa akan ada crypto friendly administration. Jadi lebih longgar dan juga lebih mensupport inovasi seperti kripto ini gitu ya. Nah, tinggal pasti ya ini seperti biasa juga ada kata-kata now comes the hard part. Nah, itu kan bisa janji-janji kampanye aja apakah nanti akan dilakukan atau tidak. Nah, itu kembali lagi ke
administrasi dari Korea Selatan. Dan tentu kalau misalnya memang ada crypto-friendly administration atau crypto-friendly environment, ya itu menjadi hal yang sangat bagus untuk BTC ke depannya. Ada juga gas price gitu ya, harga gas yang naik gitu per galon 4,33 jadinya, $4,33. Nah, kalau dibandingkan dengan waktu 2008 Great Recession itu 4,08, jadi $1,50 lebih tinggi katanya. Nah, ini juga memang mengkhawatirkan sebenarnya ya. Makanya banyak sekali hal-hal yang mempengaruhi kripto ini belakangan ini. Kalau teman-teman lihat, makanya kecenderungannya pergerakan kripto yaitu sideways. Terus kalau nggak naik tinggi langsung drop juga dalam gitu ya. Nah, jadi teman-teman ya menurut saya sangat hati-hati untuk di market, terutama ya pembahasan yang kita mau yang sudah kita bahas dari tadi ini ya, yang harus dilihat Uni Eropa mengenai kripto ini votingnya seperti apa, terus juga The Fed yang minggu ini akan membahas mengenai suku bunga, tentu Ukraina dan Rusia ya, bagaimana update-nya, terus juga harga misalnya contoh seperti saham Amrik itu seperti apa, ini seperti komoditas misalnya gas juga seperti apa gitu ya. Nah, jadi bisa kita mengambil posisi yang cukup menarik gitu untuk secara risk dan reward-nya. Nah, ada berita yang cukup menarik juga menurut saya gitu ya. Ini yang perlu kita agak bahas sedikit mengenai Australian. Jadi ada satu orang Australia gitu, 23 tahun umurnya, itu beli properti $14.000 gitu ya, karena hasil dari kripto. Nah, kita makanya mau lebih lanjut membahas ini. Yang perlu diperhatikan adalah dia itu 23 tahun memulai perjalanannya di 2017. Jadi membeli berapa ratus dolar gitu ya, BTC, ETH, dan juga saham gitu. Nah, kita tahu sendiri kalau 2017 berarti harganya udah naik memang berkali-kali lipat kalau sekarang ya. Nah, tentu dia juga investasi ini dengan melihat long term gitu ya. Jadi played the long game of accumulating. Jadi dia cuman akumulasi. Nah, ini bisa menjadi contoh untuk kita gitu ya. Jadi dia memulai cuma beberapa ratus dolar dan dia bukan whales gitu, tapi bisa membeli $300.000 properti gitu loh ya. Dan ini bukan di Indonesia loh ya, di Australia gitu. Jadi memang tapi yang perlu digarisbawahi adalah dia bilang memang saya mengambil resiko yang sangat besar gitu. Jadi dia memang diversifikasi antara BTC atau kripto gitu ya dan saham. Dan tentu kalau kita lihat dan dia pun bilang bahwa kripto ya lebih outperform gitu ya, berkali-kali lipat kenaikannya gitu. Jadi ya kalau kita misalnya mengambil intisari dari cerita ini adalah yaitu dia akumulasi. Nah, tentu akumulasinya dia waktunya tepat banget ya. Terus dia jual pun kalau teman-teman lihat itu waktu di 69.000. A timeline when BTC reach all time high. Kan gila nih orang, berarti tepat banget dia punya timing gitu ya. Langsung jualnya waktu itu. Nah, terus strateginya seperti apa? Jadi DCA, Dollar Cost Averaging Investment Strategy. Nah, dia selalu diversify portfolio untuk cryptocurrency dan walaupun waktu itu temporary bear market di 2018. Nah, kalau kita sekarang sebenarnya juga hitungannya masih di bear market ya. Karena itu saya pernah bahas juga, kalau penurunan dari all time high lebih dari 20%, itu secara harfiah ya tentunya, ya berarti kita sudah di bear market. Nah, dan kita tentu sudah di bear market gitu. Menurut saya secara definisi. Jadi dia terus DCA. DCA ini apa? Berarti dia averaging
Oke, hari ini kita beli sekian, besok kita beli sekian. DCA ini bisa berupa periode, jadi setiap hari beli atau per penurunan, ya. Nah, itu terserah gitu. Atau kalau naik juga mau beli ya silakan. Nah, intinya itu dia memang nggak trading, dia lebih ke investasi. Nah, teman-teman kalau misalnya memang mau jangka panjang, lebih pandangannya ya mungkin bisa mengikuti jejak dia ini. Dan juga dia nggak fokus cuma di kripto, gitu ya. Dia fokus juga ke saham misalnya. Nah, kalau kita di sini ada IHSG, atau kalau misalnya mau lebih fancy, ada di apa namanya stok Amerika, saham Amerika itu bisa juga pakai platform-platform yang banyak disediakan sekarang, gitu ya. Nah, semoga memang ke depannya diharapkan BTC mengikuti jejaknya dari awal, misalnya walaupun penurunan turun naik gitu ya, fluktuasinya, tapi pada akhirnya itu tetap naik. Nah, diharapkan memang banyak yang berpendapat seperti itu. Jadi makanya ini tentu lebih ke arah investasi. Nah, semoga membantu ya untuk hari ini. Itu dulu berita dan juga tipsnya supaya teman-teman juga bisa mendapatkan gambaran lah kira-kira market hari ini seperti apa. Oke, terima kasih. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen, serta share gitu ya. Apa yang kita tonton hari ini, video saya, supaya bisa membantu teman-teman yang lain. Terima kasih.